Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lagi-lagi menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, sekjen PSI yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tertangkap kamera sedang bermain domino bersama Aziz Welang, mantan tersangka kasus pembalakan liar. Foto tersebut beredar luas dan menimbulkan gelombang kritik, mengingat posisi Raja Juli ini sebagai pejabat publik yang seharusnya berada di garis depan dalam perlindungan lingkungan. Aziz Welang sendiri merupakan mantan tersangka kasus pembalakan liar di Maluku yang ditangani oleh KLHK pada 2024. Iya kan saya sudah klarifikasi tertulis, baca aja itu. Prinsipnya begini bahwa yang ngundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya. Jadi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab penuh. Tapi Jangan salahkan Raja Juli. tapi personal kenal nggak sih Pak sama Aziz Welang? Nggak kenal. Saya aja baru kenal setelah saya jadi seksi. Setelah ada kejadian baru saya kenal. Yang membuat publik ini semakin geram adalah klarifikasi standar dari Raja Juli. Ia ini mengaku tidak mengenal Aziz dan hanya diajak main domino tanpa tahu siapa lawannya. Klarifikasi ini dinilai banyak pihak sebagai alasan yang meremehkan kecerdasan publik. Lucu saja ya, masa seorang menteri bisa main santai dengan orang yang punya rekam jejak kriminal lingkungan dan tidak tahu siapa dia? Ini bukan warung kopi biasa, kata aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia dalam pernyataan resminya. Bahkan sebagai partai yang selama ini mengusung citra bersih, anti korupsi, dan juga anak muda progresif, PSI justru terjebak dalam serangkaian blunder yang menunjukkan kontradiksi antara ucapan dan tindakan. Kontroversi ini menambah daftar panjang masalah etika PSI setelah sebelumnya dikecam karena bagi-bagi jabatan kepada kader tanpa rekam jejak profesional yang jelas. PSI ini doyan bicara soal integritas, tapi giliran pegang kekuasaan, mereka ini jadi sama saja kayak partai yang lama, oportunis dan asal selamatin kawan. Kata pengamat politik dari UI, warganet bahkan ramai-ramai mengecam PSI dan Raja Juli ini di media sosial yang menyebutkan bahwa mereka ini sebagai partai kardus baru yang hanya pintar membungkus diri dengan narasi progresif. Insiden ini jadi pukulan telak bagi kredibilitas PSI. Foto itu mungkin cuma satu malam saja, tapi dampaknya akan panjang. Di saat rakyat menuntut pejabat berintegritas, PSI justru sibuk bermain kartu, bukan hanya domino tapi juga kartu mati integritas politiknya sendiri. Bahkan insiden Raja Juli ini membuka borok yang selama ini coba ditutupi rapi oleh PSI. Partai yang sejak awal sendiri berdiri mempromosikan atau memosisikan diri sebagai lawan dari politik lama, kini justru meniru pola-pola yang usang, relasi kekuasaan yang elitis, kemudian pembelaan kolega yang bermasalah, dan respon publik yang dangkal. Ya, alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh atau menyampaikan permintaan maaf kepada publik, PSI ini justru memilih narasi pengelakan dan normalisasi. Tak ada teguran dari ketua umum, tak ada pernyataan resmi dari partai, diam seolah publik akan lupa dalam seminggu. Namun masalahnya bukan sekedar soal bermain domino yang dipersoalkan adalah siapa yang dipilih untuk duduk bersama dan apa pesan politik yang dipancarkan dari tindakan itu. Di mata publik, ini adalah bentuk nyata bahwa PSI ini mulai kehilangan arah politik etik dan keberpihakan moral. Apalagi ketika sosok yang mestinya memimpin agenda penghijauan justru bergaul akrab dengan figur yang pernah diduga ikut merusak hutan. Sikap tidak tahu menahu dan tidak kenal jadi pola lama yang kembali dimainkan. Tapi masyarakat sudah cukup kenyang dengan gaya cuci tangan model begini ketika solidaritas dalam PSI hanya berlaku untuk sesama kader dan kolega elit, lalu di mana solidaritas untuk rakyat yang hutannya digunduli? Sesama kader dan kolega elit. Untuk petani yang kehilangan lahan, untuk masyarakat adat yang dipinggirkan, jika PSI tidak segera ambil tindakan nyata dan transparan, maka insiden Raja Juli ini bukan hanya mencoreng individu, tapi akan mengikis seluruh fondasi politik moral yang selama ini jadi branding utama mereka. Masyarakat tak lagi butuh klarifikasi basa-basi, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bersih bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan. Yang dibutuhkan adalah keberanian, maka dan sejauh ini PSI gagal membuktikan itu.
kasus Raja Juli hanya puncak gunung es. Di bawahnya ada tumpukan kontradiksi yang selama ini semakin sulit disangkal. PSI terlalu sibuk memoles citra membangun narasi partai bersih, tapi tak pernah sungguh-sungguh menjalankan standar etika yang mereka jual sendiri. Ketika partai lain bermasalah, PSI cepat berteriak, tapi ketika kader sendiri yang terciduk, mereka justru bungkam atau paling jauh mengeluarkan pernyataan steril yang tidak menyentuh akar masalah. Di era keterbukaan informasi, publik tidak sebodoh yang mereka bayangkan Foto bermain domino dengan ex tersangka dari pembalakan liar bukan insiden sepele. Ini adalah simbol politik yang berbahaya bahwa pejabat bisa nyaman duduk bersama pelaku kejahatan lingkungan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu. Rakyat sudah bosan dengan partai yang pintar bermain narasi tapi buta terhadap etika kekuasaan. PSI pernah punya harapan, tapi kini makin jelas partai ini bukan alternatif, hanya kemasan baru dari gaya lama. PSI sering mengklaim mewakili generasi muda, tapi dalam praktiknya mereka ini berperilaku seperti partai tua yang tak mau disalahkan. Bahkan elitnya susah disentuh, kadernya sulit dikritik dan setiap skandal selalu dijawab dengan dalih teknis. Apa bedanya PSI dengan partai-partai lain yang dulu mereka cemooh? Kedekatan Raja Juli dengan mantan tersangka pembalakan liar tak bisa dilihat sebagai kebetulan. Ini adalah ujian moral dan sejauh ini PSI gagal total menjawabnya.